Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmayaningsi. Di sini saya akan membuat video tentang Islam dalam berbagai aspek untuk memenuhi tugas UTS saya atau ulangan tengah semester dengan mata kuliah Metode Studi Islam dan dosen pengampu Ibu Eka Zuliana MPMI. Baiklah, masuk saja kepada latar belakangnya, yaitu Islam adalah agama yang sangat multidimensial. Oleh karena itu, masing-masing orang sangat mungkin memandang Islam secara berbeda-beda. Apabila Islam dipandang dari gejala budaya dan sosial, maka yang terlihat adalah corak keberagaman suatu masyarakat. Salah satu contoh kehidupan keberagaman orang Muslim di desa sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut timbul dari pengaruh yang sangat melekat pada kehidupan masyarakat yang biasa kita kenal dengan lingkungan. Lingkungan inilah yang membuat masing-masing orang menjadi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan rumusan masalah yang akan saya bahas dalam video ini adalah bagaimana Islam sebagai doktrin dan pelajaran. Yang kedua, bagaimana Islam sebagai produk pemikiran. Yang ketiga, bagaimana Islam memandang praktis sosial dan budaya. Masuk pada pembahasan pokok yang pertama, yaitu Islam sebagai doktrin dan ajaran. Pertama-tama kita harus mengerti tentang pengertian doktrin. Nah, doktrin itu adalah sebuah ajaran atau asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Nah, dari penjelasan yang telah diuraikan, dapat kita simpulkan bahwa doktrin adalah ajaran-ajaran atau pendirian suatu agama atau aliran atau segolongan ahli yang tersusun dalam sebuah sistem yang tidak bisa terpisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, jika Islam sebagai doktrin dan pelajaran, dapat kita katakan agama Islam apabila telah ditelaah dari aspek doktrin, maka yang akan muncul adalah ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam itu sendiri, yang bisa saja ajaran tersebut tidak dapat diganggu-gugat keberadaannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang trilogi doktrin atau ajaran Islam yang biasa dikenal dengan trilogi ajaran ilahi, yakni iman, Islam, dan ihsan. Masuk saja pada poin iman. Kata iman yang terdapat dalam Al-Quran mempunyai dua makna, yaitu A. Yakni percaya dan beriman. B. Aman, mengamankan dan memberikan keamanan. Sedangkan iman sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril datang bertanya kepadanya, yakni iman adalah pembenaran dan keyakinan terhadap adanya Allah dengan keesaannya, malaikat, pertemuan dengannya, para utusan-utusannya, dan percaya pada hari kebangkitan atau hari akhir. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman yang sempurna adalah diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dikerjakan dengan anggota tubuh. Selain itu, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman tersebut dapat bertambah dan juga dapat berkurang seiring dengan ketaatan seseorang. Nah, tentang bertambah dan berkurangnya iman tersebut, Ahlus Sunnah melandaskan pendapatnya pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Allah atau Tuhanmu mereka bertawakal.
Masuk pada poin kedua dari trilogi doktrin agama Islam, yaitu Islam. Islam secara harfiah berasal dari bahasa Arab, yakni aslama yuslimu, islaman, yang berarti keselamatan. Sedangkan secara terminologi, Islam mengandung pengertian ketundukan, kepasrahan, dan ketaatan dalam menyembah atau beribadah kepada Allah, tidak musyrik kepadanya, kemudian melaksanakan segala perintahnya seperti melaksanakan sholat, zakat, berpuasa, haji, serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Masuk kepada trilogi yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsan dalam literatur Arab, kata ihsan berarti berbuat baik atau perbuatan baik. Sedangkan secara terminologi, ihsan bermakna sesuai dengan penjelasan Rasulullah, yakni engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika tidak, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Nah, kata ihsan dalam Al-Quran mempunyai banyak makna. Di antaranya adalah sesuai dengan ayat-ayat yang berbunyi, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kekasihnya. Quran Surah An-Nisa ayat 125. Nah, iman, Islam, dan ihsan merupakan 3 serangkai atau trilogi doktrin ajaran ilahi yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, seorang dapat dikatakan sebagai muslim sejati apabila ia mampu menyatukan 3 dimensi tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, trilogi tersebut menjadi 3 kerangka dasar Islam yang digunakan dalam 3 bidang pemikiran Islam, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu Islam sebagai produk pemikiran. Produk pemikiran hukum Islam merupakan suatu produk yang membahas tentang fikih, fatwa, kompilasi, jurisprudensi, dan undang-undang. Dalam produk pemikiran hukum Islam ini yang paling berperan penting adalah undang-undang, karena undang-undang tersebut merupakan hasil kesepakatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hasil produk pemikiran hukum Islam yang lain. Produk pemikiran Islam yang pertama adalah fikih. Jika dilihat dari latar belakang, fikih adalah salah satu bidang studi Islam yang sangat populer dan melekat dalam kehidupan umat Islam. Mulai dari lahir sampai ke liang lahat, atau mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, orang berhubungan dengan fikih. Ciri-ciri dan sifat fikih adalah: A. Bersifat praktis, B. Bersifat rinci, C. Merupakan hasil pemahaman perorangan atau individual. Penjelasan dari 3 ciri dan sifat ini adalah sebagai berikut, yaitu A. Praktis berarti dapat dipraktekkan langsung dalam bentuk pekerjaan. Yang B. Rinci berarti detail sehingga tidak lagi membutuhkan penjelasan. C. Merupakan hasil pemahaman perorangan, maksudnya adalah pemikiran atau pendapat tersebut merupakan hasil pemahaman atau pendapat individu, tidak terdapat kolektif pendapat orang banyak. Produk pemikiran Islam yang kedua adalah fatwa. Fatwa adalah pendapat ulama tentang satu masalah tertentu yang prosedurnya dimulai dengan pertanyaan. Oleh sebab itu, dalam prosedur lahirnya fatwa terdapat 3 unsur, yaitu mufti, mustafti, dan fatwa. Produk pemikiran Islam yang ketiga yaitu kompilasi. Secara bahasa, kompilasi adalah aktivitas pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu yang dibuat oleh beberapa penulis berbeda untuk dikumpulkan dalam satu buku tertentu. Produk pemikiran hukum Islam yang keempat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah pengetahuan tentang hukum yang dalam arti umumnya mencakup tentang keseluruhan batang tubuh doktrin hukum. Dalam kata
jurisprudens. Dengan artian tersebut terkandung 3 hal, yaitu 1. Penjelasan terinci tentang hukum, yang kedua sejarah hukum, yang ketiga adalah ilmu legislasi. Nah, tujuan ini adalah menjelaskan hukum bukan sebagaimana adanya sekarang atau terdahulu, tetapi sebagaimana seharusnya. Produk pemikiran hukum Islam yang kelima adalah undang-undang. Undang-undang adalah hasil dari kesepakatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hasil produk pemikiran hukum Islam yang lainnya, seperti fatwa, fikih, dan sejenisnya. Dan pembahasan pokok yang ketiga adalah Islam sebagai praktis sosial dan budaya. 1. Pandangan Islam terhadap ilmu sosial. Nah, di sini umumnya orang berpendapat bahwa ilmu sosial itu terletak di antara ilmu alam dan ilmu budaya. Hanya saja orang berbeda pendapat mengenai letak yang sebenarnya. Apakah ilmu sosial lebih dekat kepada ilmu alam atau kepada ilmu budaya? Nah, di sini saya juga akan memberitahu bahwa Islam itu mempunyai prinsip di dalam memandang sebuah budaya, seperti A. Tidak melakukan pelanggaran akan berbagai macam bentuk ketentuan daripada hukum halal hingga haram. Yang B. Melakukan pendatangan akan maslahat dan tidak akan melakukan penimbulan dari berbagai macam bentuk mafsadat. Yang C. Akan memiliki sebuah bentuk hal yang dimanfaatkan sebagai prinsip daripada al-wala dan juga al-bara. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.